sih sebenarnya dari bencana ke bencana sih itu udah jadi kebiasaan ya sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru, cuman pada saat COVID ini kebencanaannya nggak umum. Artinya semua orang kan stagnan sekarang. Mau berbisnis juga susah, mau usaha, mau kerja juga susah. Akhirnya saya pikir ya tadinya cuman mau produksi masker, lalu meningkat jadi bikin APD yang lainnya seperti hazmat, surgical gown dan segala macam. Itu ngalir gitu aja sih. Maksudnya aku nggak ada kayak planning untuk rencanain mulai dari 1 rupiahnya sampai ke total setelah diaudit kemarin habis lebaran itu sudah 38 miliar. Jadi beda sama TV One sebelumnya waktu wawancara kan waktu masih 13M ya. Nah sekarang sudah di 38M dan ya itu ngalir gitu aja sih. Aku juga sendiri nggak pernah hitung-hitungan. Yang hitungin auditor aku dan dia jarang berkabar. Kemarin sekalian lebaran, sekalian ngasih tahu. Jadi aku tahu. Sebenarnya kalau dia nggak ngasih tahu juga aku nggak tahu. Sebenarnya sih bukan masalah bangga atau tidak. Karena sebenarnya kan kalau patokan aku hidup dari dulu dan alhamdulillah istri juga sudah mengerti, paham. Semua ini titipan dari Allah. Ya sama aja kayak misalnya aku pinjam handphonemu gitu kan. Aku pinjam handphonemu. Terus suatu saat nanti antum mau ngembaliin gitu, kok balikin dong handphone gua. Iya balikin, maksudnya kan aku nggak perlu ngebalikin sampai nangis-nangis kayak gimana atau gimana. Ya sama aja seperti waktu anakku meninggal, kenapa kok nggak nangis? Karena aku pikir ini anak memang dari Allah dan dia harus kembali ke Allah dengan cara apapun ya. Waktu itu diberi sakit dan dia meninggal, kata Allah. Berarti dia anak ini udah kembali kepada Allah. Jadi ya ini milik Allah, ngerti nggak? Kayak tadi handphone sederhana, atau misalnya mau lebih berat, mobilmu, aku pinjam. Masa harus ngembalikin mobilmu dengan aku sampai nangis-nangis, ini mobilnya aduh sayang banget. Ya enggak, balikin aja, emang punyamu gitu loh. Dan dengan pola pikir seperti itu, aku pikir dengan cara sederhana sekali. Ya udah, ini memang titipannya Allah dan harus kembali kepada Allah dengan cara yang baik itu aja. Ya ada rumah. Sebenarnya rumah pertama kali yang dijual itu di daerah Jakarta Utara. Itu sebenarnya kan harganya lebih dari 7 ya. Aku jual 5,8 kemarin dengan cepat aja gitu. Dan kebetulan ayah saya kan mainnya di properti, jadi banyak teman-temannya orang properti yang ya jadi lebih mudah lah istilahnya. Lalu yang kedua di Bandung, di daerah Arca Manik nih kalau orang Bandung tahu ya. Nah, itu juga harganya 3 lebih dan saya jual di 2 lebih dan itu jadinya lebih cepat aja sih. Lebih cepat keluar. Yang belum laku paling sekarang yang di Salatiga. Terus ada properti lain kayak tanah segala macam, saya nggak mau mention aja. Terus ada mobil yang dari ada yang H1, ada yang Serena, ada yang Innova, ada beberapa mobil lah yang saya keluarin. Terus orang kemarin juga bilang, kok moge lu mana? Ya moge udah lewat. Maksudnya apaan sih? Oh ada Fatbob, ya ini bisa dicari kok harganya kok. Aku pakai Fatbob, terus aku kemarin juga ada Sportster juga. Terus aku juga ada branding nggak apa-apa ya, ada Z1000 dari merek K. Oh, nggak ngitung ya mas, serius. Nggak ngitung, jadi yang ngitung ini memang ada aset manajemen aku, terus ada auditor aku yang memang di kantor dia bertugas sebagai finance, dan dia ngaturin cash flow keluar masuk. Jadi pokoknya kalau aku udah nggak ada, tabungan nggak ada, jual dulu barang. Ada barang apa, jual dulu. Maksudnya nggak sampai semuanya aku jual, nggak. Dan sekarang ya, kebetulan rumah terakhir juga sudah dijual, yang di Bandung. Jadi aku sekarang istri ya udah numpang dulu di rumah mertua, balik ke PMI, Pondok Mertua Indah. Oke, untuk APD sendiri sih, APD itu mulai dari masker ya. Mulai dari masker ini aku produksi untuk surgical mask itu total 915.000 masker. Terus untuk masker untuk masyarakat itu udah 650.000 masker. Jadi sebenarnya kalau total masker sendiri udah 1,5 juta. Lalu turun ke hazmat. APD itu dari bawah ke atas ke bawah. Sebenarnya sebelum ke bawah itu ke belakang dulu ini penutup rambut. Aku penutup rambut bikin nggak terlalu banyak, cuman sekitar 130 ribuan penutup rambut. Terus turun ke bawah ini ke dalam dulu. Jadi dalam itu ada surgical gown namanya. Aku produksi surgical gown itu 57 ribuan.
Lalu hazmat lapisan luarnya itu aku bikin udah 68.000 sampai sekarang. Jadi kenapa beda sama yang TV One sebelumnya? Ini karena ya kan produksi terus, bagiin terus. Oke. Terus ke bawah ada sarung kaki dan segala macam. Aku pakai standar PPE, Personal Protective Equipment, dan itu standar kesehatan WHO yang dipakai sama mereka sejak 2010, sejak adanya flu burung di dunia, pandemik. Jadi aku bikin standarnya itu, karena memang kan ini jenisnya flu juga, dan penurunannya lewat droplet, walaupun bukan dari hewan, dari lintas human. Dan memang akhirnya aku harus ke sana, saya seperti jahitannya harus pakai seaming, ya, terus maskernya juga harus 3 layer. Nah ini juga beda kan sama masker orang pada umumnya. Kalau kelihatan, ini aku pakai bahan non-woven, artinya nggak boleh yang dijahit dan nggak boleh dirajut. Itu aja sih sebenarnya, udah kalau standar WHO ya ikutin standar WHO. Yang terlibat sih sebenarnya anak-anak Mualaf Center, relawan Mualaf Center, dan logistik sendiri dipegang sama kafenya aku, Cafe Coger. Aku ada kafe yang minum sepuasnya bayar seikhlasnya itu. Kita kan ada logistik kopi. Nah mereka kan udah biasa ngatur logistik nih sama, maaf saya sebut ya, JNE. Karena JNE itu satu-satunya forwarder yang ngasih kita untuk ngirim gratis ke seluruh Indonesia. Nah paling anak-anak logistiknya dari Coger, terus anak-anak untuk medianya dan penyampaian pesan kita ke masyarakatnya itu dari ada Vertizen Channel di YouTube. Nah, itu mereka bantuin kita di YouTube, dan untuk sosial media sendiri dipegang sama admin aku, anak-anak kuliahan yang megangnya. Jadi mereka cuma untuk konfirmasi, oh ini APD butuh di sini. Dan tim riset aku sendiri, tim riset aku bekerja untuk menyampaikan kayak sembako. Kita sendiri produksi sembako udah 128.000 paket. Satu paket itu nominalnya sekitar 100.000 sampai 120.000. Kita bagi ke rural area, bukan di kota, bukan di urban. Jadi kita taruhnya di rural area, di mana mereka benar-benar butuh sama sembako-sembako untuk kebutuhan sehari-hari lah sebenarnya. Sebenarnya kalau dari istri sebenarnya awalnya memang heran aja gitu kan, orang tua termasuk ya biasa lah ya di keluarga kita kayak lu gila ya. Lu ya makanya gue bolak-balik ngomongannya sih aneh-aneh aja sih papi sih. Sampai waktu TV One pertama kali interview aku tuh papiku masih salah satu orang yang ngomong aneh gitu loh. Lu gimana punya duit kalau dikit-dikit lu sumbangin, dikit-dikit lu sumbangin, dikit-dikit sedekah. Ya gue sih simpel aja. Ya gimana Pi, mendingan dikit-dikit sedekah lah Pi, kan orang banyak yang lapar daripada sedekah cuma dikit-dikit doang. Itu kan kayak nggak niat sedekahnya. Nah sebenarnya ini ya sampai pada akhirnya sekarang mami udah ngirim voice note segala macam. Mami dukung kamu 100% atau sampai kamu lakukan dan segala macam. Kalau mertua dan keluarga istri itu bahkan ikut paketin sampai ngedistribusiin sembako ke pedalaman-pedalaman di Jawa Barat. Oh itu dulu waktu sebelum masuk Islam. Soalnya setelah masuk Islam, yang di Inggris yang sebelum masuk Islam atau yang sesudah masuk Islam? Sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, saya dulu S1 S2-nya ngambil di Unpad. Memang cuman ngambil ilmu komunikasi. Cuman waktu itu sebatas kebutuhan untuk kerja kan. Karena pendidikan formal itu kepake buat kerja. Sedangkan pendidikan Islamnya sendiri saya ngambil di Qatar untuk ya alhamdulillah dapat beasiswa di Qatar untuk akidah. Lalu S2 S3-nya saya ambil di Jeddah di King Abdullah University. Dan itu ngambil memang kalau kita ilmunya ilmu yang umum yang orang bilang tuh ilmu sosial, tapi itu lebih banyak belajar tentang adab sih, nggak ada urusan sama pendidikan sih sebenarnya karena memang hobi sekolah aja sih. Karena aku kemarin juga udah selesai S3, terus sekarang masih kuliah nggak? Ya masih kuliah lagi. Kenapa kuliah lagi? Ya karena suka aja sih, suka dengan belajar, mengetahui hal-hal yang baru yang kita nggak ngerti. Dulu mualaf karena iseng aja sih. Iseng aja. Kalau namanya orang iseng kan nggak ada yang harus ditanyain. Saya tiba-tiba nemuin temen tuh di depan parkiran. Dulu ngapain lo? Nyabutin rumput. Ngapain nyabutin rumput? Ya iseng. Udah kan? Nggak ada pertanyaan lagi. Itu sebenarnya short answer aja. Sebenarnya sih kalau mau long answer-nya sih kalau kita muslim, aku pada satu titik nemuin kenapa aku dulu iseng. Itu setelah sekian tahun masuk Islam. Bahwasanya aku nggak butuh
alasan duniawi apapun untuk aku menentukan aku masuk Islam. Namun yang jelas aku tahu kenapa aku masuk Islam adalah karena Allah. Jadi aku nggak butuh alasan duniawi apapun untuk masuk Islam, sehingga nggak usah ada pihak lain yang memancing dengan alasan duniawi apapun untuk aku keluar dari Islam, karena itu nggak worth it. Banyak, Bukhari aja aku ada banyak banget sih Mas, aku nggak pernah ngitungin. Karena gini, kalau saat aku udah nggak ada ide nih, kita sebut gengnya kita tuh pemulung amal. Jadi kita suka ngerjain amal-amal yang kecil-kecil yang mungkin orang lain nggak ngerjain, kita ngerjain, kita ngumpulin amal-amal kecil itu. Nah gimana cara ngumpulin amal? Kayak kemarin, ada masalah nih tentang air di daerah Merbabu. Aku cari-cari di hadis, ketemu nih hadisnya nih. Ternyata ini pernah dilakukan sama Utsman. Utsman membuat sumur. Nah dari situ kan akhirnya bisa berkreatif. Kayak ini memberi makan orang banyak. Itu kan sebenarnya dari hadis juga. Jadi cari-cari di hadisnya apa yang harus aku kerjain segala macam. Kenapa yang aku save itu sebenarnya 38M itu nggak habis Mas. Itu akan aku bawa mati. Karena salah satu hadis memang dari Rasulullah menyampaikan harta yang dibawa mati adalah itu yang mereka sedekahkan. Hidup sederhana, gampang. Sabar, ikhlas, husnuzon. Sabar dalam hidup, ikhlas menerima semua keputusan Allah, husnuzon sama Allah dan orang di sekitar kita. Kalau husnuzon itu kita bisa aplikasiin, kita nggak akan marah sama orang. Lagi di jalan, diserempet, hilang spion, ya udah lagi buru-buru. Sabar aja, ikhlasin spion, mungkin Allah suruh kita ganti spion yang lebih bagus.